Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mulanandika dengan NIM 151362316 dari kelas 1B pada mata kuliah Praktikum PLC. Pada pertemuan bab 3 kali ini, saya akan mensimulasikan dan menyelesaikan studi kasus, yaitu timer dan counter. Untuk studi kasusnya bisa dilihat pada video. Untuk hasil simulasinya sebagai berikut. Berikut merupakan tampilan program ladder diagram yang sudah saya buat. Di sini saya akan menentukan terlebih dahulu untuk normally open dan normally close pada PB start dan PB stop. Pada output pertama yaitu kita memberikan alamat pada conveyor. Lalu di sini saya menggunakan counter. Di sini untuk pada counternya saya menggunakan yang CNTR, di mana pada CNTR terdapat 3 inputan, yaitu count up, count down, dan count reset. Penggunaan counter dengan inisialisasi CNTR, di sini terdapat 3, yaitu up, down, dan reset, di mana ada yang menambahkan value, mengurangi value, dan mereset hasil value. Untuk sebelumnya masuk ke counter, kita perlu mengaktifkan terlebih conveyor, sehingga di mana jika conveyor tidak aktif, maka counter tidak dapat aktif. Langkah selanjutnya kita adalah menggunakan alamat dari counter tersebut untuk mengaktifkan sebuah aktuator, di mana aktuator di sini berfungsi sebagai motor penggerak yang mendorong ketika barang sudah terpenuhi syarat dari counter, yaitu ketika 5 barang, maka counter akan mendorong barang tersebut ke dalam sebuah kardus. Lalu selanjutnya kita menggunakan alamat timer dengan inisialisasi tim dengan delay 30 mikrosecond atau 3 detik. Selanjutnya kita dapat melakukan work simulator online. Di sini langkah pertama yang diperlukan yaitu kita mengaktifkan terlebih dahulu PB start dengan memberikan logika 1. Ketika PB start diaktifkan, maka conveyor akan aktif dan latching pun akan aktif. Setelah tersebut, maka kita dapat melakukan count up, count down, dan count reset pada counter. Setelah counter aktif, maka aktuator akan aktif dan timer akan aktif. Pada kondisi tersebut, timer baru akan aktif ketika aktuator sudah aktif terlebih dahulu. Jadi untuk mengaktifkan sebuah timer, maka aktuator akan aktif terlebih dahulu dan mengaktifkan sebuah timer. Ketika timer aktif, timer akan memberikan waktu sebesar 3 detik, dan ketika 3 detik, maka timer akan memutuskan aliran pada aktuator dan serta akan kembali mereset pada counter tersebut. Bisa terlihat pada pengujian di video, ketika saya mengaktifkan counter dengan 5 kali atau sudah menghitung 5, maka aktuator akan aktif, lalu timer pun akan aktif, dan setelah 3 detik, maka timer akan memutuskan aliran pada aktuator dan mereset kembali value pada counter. Siklus tersebut akan diulangi secara terus-menerus. Dapat dilihat pada sebuah pengujian, ketika alamat PB stop saya berikan high, maka conveyor tidak dapat aktif dikarenakan tegangannya terputus. Dan ketika conveyor tidak dapat aktif, maka counter tidak dapat bekerja, dikarenakan counter dapat bekerja ketika conveyor dalam kondisi aktif. Sekian pemaparan simulasi program untuk penyelesaian pada studi kasus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.